Shalom, salam sejahtera guys. Saya kepingin cerita tentang konsep asuransi. Asuransi itu seperti sekat-sekat yang ada di dalam kapal selam. Jadi kapal selam itu dibagi beberapa sekat, beberapa kompartemen, sehingga kalau misalnya terjadi kebocoran tidak langsung tenggelam, tapi di kompartemen itu, di bagian itu akan ditutup dari sisi kanan, sisi kirinya. Jadi mungkin dalam satu kapal selam ada 10 kompartemen. Di lambung nomor 1 terjadi kebocoran, maka lambung nomor 1 itu saja yang kebocoran, tidak melebar ke lambung kedua sampai lambung ke-10. Nah, prinsip asuransi yang lain itu seperti skoci dalam kapal pesiar, kapal perang atau kapal penumpang, pasti harus ada skoci, di mana skoci itu ada tempat untuk menampung 20 orang atau 60 orang, tergantung dari kapasitas kapal tersebut. Nah, skoci tersebut tersedia bahan makanan kering yang siap saji, yang tinggal dimakan, sudah ada air minum, ada lain sebagainya. Jadi itu kayak lifeboat, boat penyelamat seperti itu. Nah, seperti baju pelampung, kalau misalnya di kapal terbang, di pesawat, pasti ada baju pelampung untuk mengantisipasi kalau terjadi pesawat tersebut mengalami kerusakan, mendarat darurat, maka baju pelampung itu dipakai. Kalau misalnya dia kena air, maka lampu di baju pelampung bisa menyala, disediakan peluit. Jadi ini semua langkah-langkah antisipasi, seperti petunjuk keselamatan, evacuation map untuk menunjukkan langkah orang keluar kemana, ke tangga darurat. Tangga darurat pun sendiri merupakan langkah antisipasi dari konsep asuransi. Jadi tangga darurat itu dipakai pada saat terjadi kebakaran, lift tidak berfungsi, maka tangga darurat masih bisa berfungsi untuk turun khusus untuk apartemen, gedung-gedung bertingkat, dan perkantoran dan sebagainya. Di dalam tangga darurat pun sendiri masih ada railing dari tangga tersebut, artinya masih ada pegangan untuk seseorang menuruni tangga atau naik tangga. Nah, konsep asuransi juga seperti ban serep. Nah, kalau kita lihat mobil-mobil itu punya 5 roda, yang dipakai hanya 4. Nah, 1 itu sebagai cadangan. Kalau misalnya terjadi ban gembos, maka diganti sebentar, butuh waktu 1 jam, maka kendaraan tersebut bisa melanjutkan perjalanannya. Demikianlah roda kehidupan harus terus berputar dan terus berjalan, sehingga tidak perlu berhenti di tengah jalan. Kemudian sebuah kereta api memiliki rem darurat untuk menghentikan kecepatan kereta api apabila terjadi mungkin lepas dari relnya atau lepas dari lokomotifnya atau keadaan-keadaan darurat. Nah, palu pemecah kaca itu disediakan di bis umum, bis Surabayaku itu ada, bis-bis di luar negeri juga ada yang mengangkut beberapa penumpang, maka bisa disediakan untuk apabila terjadi kebakaran di bis tersebut atau terjadi stuck, tidak bisa buka pintunya, maka palu pemecah kaca itu berfungsi. Asuransi juga seperti payung. Kalau kondisi panas begini kita pakai payung, kalau kondisi hujan kita pakai payung. Kalau tidak terjadi kondisi hujan dan panas, maka kita bisa taruh itu di mobil atau di rumah, sehingga perjalanan kita tidak perlu tertunda. Kalau terjadi hujan terpaksa harus berteduh di bawah pohon, berteduh di etalasenya toko-toko supaya kita tidak kehujanan. Nah, seperti jas hujan juga, kalau sudah musim penghujan, maka kita harus sudah siap jas hujan supaya kita mesti terus bisa berjalan meskipun dalam kondisi hujan. Baju dengan banyak kantong, jadi seorang tentara
resimen mahasiswa itu punya beberapa kantong. Kalau tentara itu punya kantong untuk mungkin granatnya, untuk tempat pelurunya, tempat untuk radio komunikasinya, tempat untuk pena mencatatnya, untuk kantong untuk senjata dan senjata laras pendek dan lain sebagainya. Dan kantong-kantong itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita juga harus punya kantong-kantong untuk dana pendidikan, kantong untuk dana kesehatan, kantong untuk dana pensiun. Kita juga harus punya kantong untuk investasi atau kantong untuk proteksi juga. Prinsip asuransi yang lain itu seperti generator, genset. Apabila terjadi pemadaman listrik, maka kita tidak bisa menggunakan fasilitas listrik tersebut kalau kita tidak punya generator. Tetapi kalau kita punya generator, maka generator itu dinyalakan dan listrik bisa digunakan seperti sedia kala. Khususnya untuk rumah sakit sudah pasti harus ada generator, hotel harus ada generator, gereja, tempat ibadah harus ada generator supaya tidak mengganggu jalannya ibadah, jalannya proses operasi, jalannya proses selama ada di hotel tersebut. Nah, hal yang tidak kalah penting yang mudah kita pelajari ialah seperti teralis. Di dalam rumah tangga, jendela-jendelanya selalu ada teralis. Ini untuk langkah antisipasi supaya apabila ada pencuri mau mencuri, maka dia harus berpikir ulang karena ada hambatan di balik dari kaca tersebut. Nah, hambatan itu misalnya resiko kehidupan, meninggal terlalu cepat, meninggal terlalu lama, mengalami sakit kritis, mengalami cacat, itu merupakan pencuri kehidupan, pencuri nafkah seorang keluarga yang ditinggalkan dari pencari nafkah utama. Perlu dilindungi. Kemudian seperti alarm detektor, kalau misalnya terjadi adanya smoke, adanya asap, maka detektor tersebut akan nyala. Seperti mobil dipasangi alarm, itu merupakan langkah antisipasi. Kalau kita nyebrang jalan, kita juga toleh kanan kiri, itu adalah langkah antisipasi. Itu prinsip asuransi. Kemudian kalau kita meninggalkan rumah, meninggalkan mobil, mobilnya dikunci, rumahnya dikunci, itu untuk langkah mengantisipasi supaya tidak ada pencuri masuk. Nah, kita juga harus melakukan langkah antisipasi dengan memiliki asuransi supaya kita bisa meminimalisir dampak kerugian. Kita punya CCTV untuk memonitor kehidupan ini. Apakah monitor ini ada yang mencuri? Apakah ada yang mencurigakan? Dan kita harus juga punya setiap periodik mengecek kesehatan kita di laboratorium. Itu merupakan langkah antisipasi. Itu adalah prinsip-prinsip asuransi. Nah, kita juga punya rumah yang memiliki pagar. Pagarnya seringkali tinggi untuk mengantisipasi pencuri membatalkan niatnya untuk mencuri di rumah yang memiliki pagar tinggi. Nah, pencuri ini bisa mencuri income dari pencari nafkah, mencuri dari nilai ekonomis dari seseorang yang mencari nafkah. Maka pencari nafkah ini harus dilindungi dengan langkah-langkah yang bijak menggunakan asuransi. Nah, ada orang yang punya rumah tanpa pagar, tetapi jangan lupa itu pasti klaster atau tempat yang tertutup dan ada security-nya, sehingga security itu menjaga 24 jam di komplek perumahan tersebut. Tapi jangan salah, komplek tersebut secara urunan membayar ke ketua RT. Nah, ketua RT akan mendistribusikan jasa pengamanannya oleh satuan pengamanan tersebut setiap bulan. Nah, apabila contoh setiap warga dibebani 100.000, 1 tahun 1.200.000, tidak terjadi pencurian, apakah kita bisa minta uang yang sudah kita setorkan ke satpam tersebut untuk dikembalikan? Jawabannya tidak bisa. Nah, itulah prinsip asuransi. Ada biaya yang harus kita keluarkan untuk kita mendapatkan fasilitas keamanan. Nah, itu tadi beberapa ide untuk kita bisa
terapkan apabila kita bertemu dengan nasabah. Semoga tips-tips ini bisa membantu kita untuk dapat ide-ide baru untuk kita bisa ceritakan sebagai storytelling kepada nasabah yang masih mau menunda, yang masih belum mau untuk ambil asuransi. Oke, salam sukses, salam sejahtera, sehat selalu, God bless you all, bye.